Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kompak dan semangat, ya harus semangat. Ya alhamdulillahirabbil alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pada malam hari kita berkumpul di kesempatan yang penuh berkah. Kenapa penuh berkah? Karena kita berkumpul di tempat yang penuh berkah, di tempat yang mulia. Ya, kita berkumpul dalam tujuan yang mulia juga. Dan kita berkumpul juga pada malam Jumat, malam penuh berkah. Dan semoga hadirnya langkah kita untuk menuju tempat ini dihitung sebagai amal kebaikan, amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan dari MC, ya. Kemudian yang kedua nanti akan ada tilawah Al-Qur'an yang untuk menambah hikmat dan berkahnya acara kita. Tilawah Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 62 sampai 76. Silakan santri, santriwan, santriwati bisa dibuka Qurannya. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran, setelah kita tilawah Al-Quran, nanti akan ada sambutan dari guru kita tercinta, orang tua kita, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Kemudian yang berikutnya acara setelah sambutan Ustadz Nababan, setelah itu acara sambutan dari yang mulia Bapak Haji Muhammad Fitno. Ya, kemudian setelah itu baru acara intinya yaitu santunan, dan yang berikutnya terakhir adalah doa. Baik, langsung saja kita ke acara yang berikutnya yaitu tilawah Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 62 sampai 76. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falamma fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن بقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lanjut untuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, orang tua kita, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa'amsayna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, tokoh kita, Bapak Haji Muhammad Fitno. Yang kita hormati Bapak Haji Munif, Pak Subhan, Pak Widodo, Ibu Kakak, ya, Bu Titin, Kak Nunun semua, dan pengurus Yayasan Anak Bangsa Indonesia Umi Lady Yuheni. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 RW 03, Ketua RT 05, anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Anak Bangsa Indonesia, beserta anak-anak yatim dari lingkungan 2 RT, dan tidak lupa yang kita banggakan musyrif kita Ustadz Dwi dan musyrifahnya Ustazah Aminah dan Ustazah Ernawati. Alhamdulillah, pada malam hari yang berkah ini kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa, dikunjungi oleh orang-orang soleh, orang-orang yang penting, terutama Bapak Haji Muhammad Fitno. Beliau senantiasa mengingat kalian para santriwan dan santriwati, para mu'alaf Anak Bangsa Indonesia. Di samping kunjungan silaturahmi beliau untuk yang kesekian kalinya di pesantren Mu'alaf Putri ini, juga sekaligus beliau ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas besarnya karunia rezeki yang Allah berikan kepada beliau, meskipun dalam suasana Covid, dalam suasana negara sedang menghadapi banyak masalah, rakyat kita banyak yang tiba-tiba jatuh miskin, para pengusaha-pengusaha tiba-tiba banyak yang hancur usahanya. Ini semua merupakan musibah yang bersifat internasional atau pandemi di seluruh dunia. Tetapi sangat kita sayangkan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling terlama di dalam mengatasi musibah wabah corona ini. Negara-negara lain justru sudah selesai, mereka sudah keluar dari musibah ini, tetapi kita sudah 6 bulan sampai hari ini kita belum bisa keluar, karena kita tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur baik oleh Allah dan oleh manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain, orang tua kita, tokoh kita Bapak Haji Muhammad Fitno, berkat beliau senantiasa bersyukur, berbuat baik, senantiasa sedekah, doa-doa kalian semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling baik, kata Nabi, adalah doa yang paling mustajab itu seseorang mendoakan saudaranya, dan saudaranya itu tidak tahu kalau dia sedang kita doakan. Jangan laporan, tiba-tiba ada SMS di WA,
Pak Haji, kemarin saya doakan Pak Haji. Ngapain laporan? Jadi doa itu tidak boleh laporan. Itu doa itu adalah hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang orang begitu, laporan dia, sudah saya doakan gitu. Yang tadinya akan terkabul malah tidak terkabul. Ya. Sekarang ini satu-satunya harapan bangsa kita adalah mengharapkan pertolongan Allah. Tidak ada lagi yang bisa merubah corona ini kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah sudah banyak kita menghimbau pemerintah, masyarakat Indonesia, karena musibah ini merupakan ada hukum kausalitasnya, ada hukum sebab akibat. Karena manusia berbuat dosa, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah peringatkan, terutama orang yang beriman diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat Nabi Muhammad itu ditunda azabnya. Allah menjamin dalam Quran. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad ini kalau di tengah-tengah umat Nabi Muhammad itu masih ada engkau Muhammad, kata Allah. Kalau ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan turun azab. Betul? Tidak ada turun azab. Dulu dalam sejarah orang-orang kafir Quraisy itu menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan orang kafir diabadikan dalam Quran. Kata orang kafir apa? Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ya? Awitina bi'adzabin alim. Wahai Allah, kata orang kafir Quraisy, kalau Al-Quran yang di tangan Nabi Muhammad itu benar-benar benar datang dari sisimu ya Allah, sekarang buktikan. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Hujani kami dengan hujan-hujan batu dari langit sana. Awitina bi'adzabin alim. Atau azab kami dengan azab yang sangat pedih. Ditantang Allah. Siapa yang menantang? Orang kafir. Tapi karena ada Rasulullah di situ, masih hidup Rasulullah, kata Allah apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad, baik yang mukmin maupun yang kafir itu tidak diazab oleh Allah kalau masih ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Baru yang kedua kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad ini kalau di tengah-tengah umat itu masih ada orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita rasakan hari ini merupakan peringatan keras dari Allah agar kita dapat kembali ke jalan yang benar. Bapak Haji Muhammad Fitno, hubungan kita dengan beliau itu bukan saja dekat, luar biasa. Kalian tinggal di sini sekarang, tidak mungkin kalian bisa duduk berdiam di sini kalau bukan karena sedekah beliau. Gedung yang kalian tempati ini adalah sedekah beliau. Maka setiap kalian baca Quran, Pak Haji Muhammad Fitno dan keluarga mendapatkan terus kredit pahala dari doa-doa kalian lah. Di tengah orang semua sudah panik, beliau santai saja menghadapi problem ini. Ya, beliau santai menghadapi musibah ini. Kenapa? Itulah ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakalnya hebat. Malah kita yang kadang-kadang tawakalnya amburadul. Kalau beliau santai aja, orang sudah banyak yang pucat, banyak yang panik. Saya kadang-kadang malu dengan beliau. Kalau ngobrol, rasanya kita pengen lama-lama dengan beliau. Kenapa? Banyak hikmah yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita dapatkan. Karena beliau bukan ilmu ngomong, bukan ilmu bicara. Ilmu beliau adalah ilmu praktek, berdasarkan pengalaman. Ya, jadi setiap orang menyebut nama beliau, yang ada hanyalah pujian-pujian, sebutan-sebutan yang baik. Karena beliau berbuat baik kepada siapa saja, tidak pilih bulu, termasuk orang non-muslim, beliau berbuat baik. Dan alhamdulillah lebih khusus An-Naba ini, kalian dari agama lain alhamdulillah masuk agama Islam, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kemarin malam Pak Haji
kita ada mengislamkan satu orang lagi, orang Batak, dan sekarang sudah menjadi santri di sini. Tolong berdiri. Si Halimah mana yang baru? Ini baru kemarin malam kita islamkan. Ini orang Batak, langsung mondok di sini. Alhamdulillah. Ya, ini semua adalah kalau tidak ada orang yang diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, dan mungkin kita dan kalian tidak mungkin bisa menikmati fasilitas ini. Maka doakan terus orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa peduli dengan kalian, doakan. Jangan hanya mendoakan diri sendiri, jangan hanya mendoakan keluarga dan orang tua, tapi doakanlah setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Karena hari ini yang kita andalkan hanyalah kekuatan doa. Terutama doa-doa kalian, doa kita semua. Doakan supaya corona ini segera diangkat oleh Allah. Banyak sekali orang yang sudah hidup di bawah garis kemiskinan. Orang miskin yang selama ini saja belum bisa kita atasi, sekarang bertambah drastis jumlah orang miskin. Kita sangat prihatin. Bahkan ada kemarin saya tonton di YouTube, ya, orang bunuh diri gara-gara tidak bisa lagi memberikan kehidupan nafkah kepada keluarganya. Satu keluarga mereka bertekad bunuh diri gantung. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita doakan Bapak Muhammad Haji Muhammad Fitno beserta semua timnya dari perusahaan yang beliau pimpin. Di sini ada beberapa direksinya, ada Pak Widodo, ada Pak Haji Munir, ada Pak Subhan, ya. Dan semua di sini adalah tim-tim beliau yang memajukan perusahaan beliau. Hasilnya adalah beliau selalu bersedekah kepada fuqara wal masakin, para mu'allaf, anak-anak yatim. Bahkan ini mendadak. Ini mendadak. Ya. Baru ini kemarin saya diberitahu Pak Subhan hari ini akan ingin niat santunan di Annaba. Tolong dihadirkan anak-anak yatim di sekitar Annaba. Alhamdulillah Pak RT sudah ada membawa sekitar 30 orang anak-anak yatim. Dan tradisi beliau, kalaulah tidak COVID ini, dulu beliau Pak RT setiap bulan itu nyantuni 1000 orang. Itu bukan hanya mu'alaf, bukan hanya yatim, tapi yang paling istimewa, yang jarang diperhatikan orang adalah orang-orang yang tidak melihat, ya, orang-orang akma. Itu datang berbaris-baris memegang tongkat, tidak tahu jalan. Kita terharu dan itu jarang tersentuh. Tapi beliau alhamdulillah digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat beliau, baik ke rumah, ke restoran maupun di masjid, di sekitar masjid Pondok Indah. Bahkan sampai pernah yang akbar dilakukan di Taman Mini sekitar 5.000 orang. Waktu itu beliau mengadakan santunan. Subhanallah. Ini semua adalah karena karunia Allah berikan kepada beliau. Yang Allah katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini semua adalah merupakan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Adakah dengan ini beliau menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Alhamdulillah beliau dipilih oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semakin beliau bersyukur, bukan semakin hancur, tapi semakin beliau bersyukur, semakin ditambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan sambutan singkat sebagai pengurus Yayasan Annaba Center Indonesia. Dan sedikit Pak Haji, saya sampaikan juga program di sini sekarang. Alhamdulillah sejak COVID kemarin kita bikin program di sini karena tidak boleh kemana-mana. Akhirnya kita bikin program karantina tahfiz 6 bulan. Jadi selama 6 bulan mereka di sini di karantina, tidak boleh kemana-mana, menghafal Quran. Dan saya janjikan hadiahnya kalau ada yang bisa hafal 5 juz sampai bulan Desember, kita umrohkan, saya bilang, ya. Kalau ada mu'alaf betul-betul mungkin 5 juz saja sampai bulan Desember, insya Allah kita umrohkan. Takbir. Siapa yang tertinggi boleh tunjuk tangan. Siapa yang sudah sampai 3 juz? Yang sudah sampai 3 juz? Yang sudah 30 juz siapa? Fajrin, coba Fajrin. Fajrin sudah berapa? Sudah berapa juz?
Udah 30. Ya, ini sudah 30 juz wajib. Ya, alhamdulillah. Ini mu'allaf dari Nias. Alhamdulillah sudah 30 juz. Ya. Coba ngaji dikit dulu, kasih dikit dulu. Pak Jerin, coba ngaji dikit. Pak Haji mau dengar dulu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Baik, ahsan. Jazakallahu khair. Tadi saya lupa menghormati guru kita, Dr. Usama. Dr. Usama, Allah nasib. Lupa menghormati beliau. Beliau adalah salah seorang guru kita di An-Naba ini, yang semua kita sudah kenal sama Dr. Usama. Sekaligus sebagai penghubung kita dengan para duta-duta besar negara Arab. Beliau ini humas, alhamdulillah. Jadi demikian sementara sambutan dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Muhammad Fitno beserta seluruh tim beliau yang hadir pada malam hari ini, dan insya Allah akan berbagi syukur kepada kalian semua. Sekali lagi kalian jangan henti-hentinya mendoakan beliau dan usahanya, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semakin Allah lancarkan usaha beliau, akan semakin banyak memberikan manfaat kepada umat dan agama Islam kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Subhan karena beliau telah menyediakan semua. Kami hanya menyiapkan tempat dan mikrofon saja. Beliau melarang kita untuk menyiapkan apa-apa karena dari tim Pak Haji Fitno sudah menyiapkan sedekah buat kalian nanti makan malam ini. Sudah ada nasi box di belakang sana. Acara kita tidak ada agenda yang macam-macam, hanya beliau mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah hadir pada malam hari ini, dan kita minta beliau nanti memberikan sambutan dan sekaligus nanti memberikan santunan kepada kalian para mu'allaf, anak-anak yatim yang ada di lingkungan pesantren mu'allaf, baik yang putra maupun yang putri ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih takbir, Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak. Ya, jazakallah khair pada guru kita, orang tua kita, yaitu Ustadz Syamsul Arifin Ababan, yang telah memberikan sambutan sekaligus sedikit taujiah untuk kita semua. Semoga menambah menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi, ya, dalam ibadahnya maupun dalam menuntut ilmunya. Baik teman-teman sekalian, para santri dan santriwati dan para adik-adik, ya, adik-adik yatim yang semoga kita semua dimulakan Allah Subhanahu wa taala
untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan oleh Bapak Haji Muhammad Fitno. Ya, pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat, kasih sayang, cinta dan pertolongannya lah, atas izinnya jualah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senang dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan kita semua di akhir zaman ini. Terima kasih. Yang sangat saya hormati pimpinan An-Naba Center Indonesia. Yang pertama adalah guru kita, sahabat kita, Pak Ustadz Samsul Arifin Nababan, dan yang kedua adalah Ibu Leli. Luar biasa atas pengorbanan dan perjuangannya sampai sekarang. Alhamdulillah, An-Naba Center masih berjalan dengan baik, masih sempurna operasionalnya, dan terus kita doakan semoga An-Naba Center terus berkembang, terus bisa memajukan dakwah ataupun agama Islam lebih baik lagi. Yang kedua juga keluarga saya, sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu, para adik-adik, para mualaf, para semuanya yang hadir di sini, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya di tempat Pak Ustadz Nababan dan Ibu Leli dan adik-adik semua yang hadir di sini bisa bertemu dan mau bersilaturahmi dengan saya. Karena terus terang aja silaturahmi ini memang adalah dadakan. Karena kenapa? Saya selalu berusaha untuk mengucapkan dan tindakan salah satu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya kepada saya khususnya dan kepada kita semua. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penolong dan Maha Besar, dan tidak ada satupun ketetapan Dia yang salah dan tidak benar dan tidak baik. Apapun yang terjadi kepada kita, baik terjadi kepada diri saya, baik terjadi kepada adik-adik semua, itu adalah ketetapan Allah yang maha sempurna, maha baik. Harus kita yakinin itu, apapun yang terjadi kepada diri kita. Sekali lagi, kehadiran saya adalah salah satu wujud syukur saya untuk bisa bersilaturahmi, terutama dengan adik-adik anak yatim dan adik-adik para mualaf. Dan tentunya ini ada hikmahnya juga, karena waktu Covid sekarang ini di kota Jakarta khususnya, karena ini bukan di Jakarta, di Tangerang Selatan, tidak bisa mengumpul orang banyak. Tadinya saya ada kepikir mengumpulin semuanya di rumah di Pondok Indah, tapi karena tidak diizinkan rame-rame, maka alhamdulillah ada hikmahnya, saya akhirnya berkunjung terus ke An-Naba Center Indonesia ini, dan mudah-mudahan
Saya sering berkunjung ke sini dan mengajak sahabat-sahabat saya untuk bersilaturahmi dan membantu ya An-Naba Center dan adik-adik semua biar jalannya sekolah maupun operasionalnya An-Naba Center ini bisa lebih baik dan bisa lebih lancar lagi. Pak Ustadz Nababan izinkan saya sebagai salesnya An-Naba Center, Pak. Insya Allah per hari ini saya akan jadi salesnya An-Naba Center. Tepuk tangan dulu dong. Kalau sudah jadi sales, insya Allah saya berusaha untuk mengajak para donatur, para dermawan, terutama teman-teman, sahabat-sahabat saya yang sukses juga untuk bisa bersilaturahmi di sini. Minimal saya akan usahakan 1 bulan sekali Pak Ustadz Nababan untuk bisa ngajak ada beberapa para dermawan, para donatur yang insya Allah dengan melihat saya bisa tergerak hatinya untuk bisa membantu An-Naba Center ini. Terus terang saja, kalau melihat perjuangannya Pak Ustadz Nababan, melihat perjuangannya Ibu Leli, Masya Allah, saya terus terang aja mengagumi, banyak mendapat inspirasi bagaimana perjuangan seorang Ustadz Nababan sampai sekarang ini bisa mewujudkan santri, santriwati berkumpul di sini, yaitu para mualaf di tempat yang luar biasa bagus ini. Tentunya ini adalah Pak Ustadz atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan doa adik-adik semua, tentunya Pak Ustadz Nababan ikhtiarnya, kita semua terus untuk bisa bagaimana para donatur, para dermawan bisa hadir di sini. Teman-temanku semua, adik-adik semua, saya kemarin belajar dari beberapa quote atau bukan quote ya, dari beberapa kiriman WhatsApp, mendapatkan suatu resume. Salah satu yang terpenting itu adalah siapakah hamba Allah yang benar-benar dicintai oleh Allah. Saya ingin menjadi kekasih Allah. Saya nggak mau menjadi kekasih yang lain. Saya berusaha ingin menjadi kekasih Allah walaupun saya belum punya kekasih. Gimana kira-kira? Takbir. Saya ingin menjadi kekasih Allah dulu, baru saya yang kedua mencari kekasih yang lain. Kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah itu ternyata ada 4. Siapa yang bisa menjawab? Siapakah hamba Allah? Siapakah hamba-hamba Allah yang dicintainya? Ada yang bisa jawab? Ada 4 di dalam Al-Quran itu. Siapa yang bisa jawab? Ada 4 hamba, ciri-ciri hamba Allah yang dicintai. Jangan lihat Google. Kalau bisa jawab, kasih berdiri di. Saya sudah hafal. Saya nggak mau kasih tahu dulu. Dan saya berusaha menjalani ini semua. Ya, tolong kalau bisa menjawab siapa, saya akan kasih 1 juta. Karena saya sebagai salah satu santri mualaf di sini, biar nggak malu semua. Yang penting kita berusaha. Jadi yang saya tahu, yang pertama, orang yang bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam ayat Al-Quran tidak? Itu dalam hadis. Saya minta yang dalam ayat Al-Quran. Oh, di Quran. Ya, ada nggak? Kalau di Quran seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Maksud aja orang yang seperti apa? Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memilih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jauh dari kezaliman dan seorang raja yang memerintahkan mereka untuk
berbuat kemaksiatan atau dosa, tetapi mereka lebih memilih untuk pergi. Oke. Jauh dari Jadi satu adalah kesimpulannya tetap siapakah hamba Allah yang dicintai? Satu adalah hamba Allah yang memang bertakwa. Ya, itu. Yang kedua dalam ayat Al-Qur'an, tapi saya nggak hafal, tapi empat itu ciri-cirinya adalah satu, hamba Allah yang memang hobinya ibadah dermawan dan berbuat baik karena Allah. Ini ayatnya Ali Imran 134. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Itu Ali Imran 134. Yang kedua, siapakah hamba Allah yang dicintai? Itu adalah tadi hamba Allah yang sungguh-sungguh bertakwa, takut sekali maksiat. Ini dalam ayat Ali Imran 76. Maka sungguh Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Oke, mencintai. Jadi ada kata-kata mencintai semua nih Pak Ustadz. Jadi saya hafalin ini Pak Ustadz. Biar saya dicintai oleh Allah. Masya Allah. Yang ketiga itu adalah hamba Allah yang sungguh-sungguh bertobat, tidak pernah mengulangi maksiatnya lagi. Yaitu Allah menyukai hamba-hambanya yang bertobat dan menyukai hambanya yang menyucikan diri. Itu ayat Al-Baqarah 222. Dan yang keempat itu adalah hamba Allah yang sabar dan dengan berbagai ujian. Hamba Allah yang sabar dari berbagai macam ujian. Ini surat Ali Imran 146. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Itulah 4 hamba Allah yang dicintainya. Orlando. Oke, terima kasih. Iya, lupa saya. Ya, nggak apa-apa. Berarti hilang 1 juta. Nggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran buat kita semua. Jadi adik-adikku semua. Jadi adik-adik semua kalau membaca Al-Quran, memang alhamdulillah dengan membaca Al-Quran 1 huruf pun kita sudah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah. Apalagi kita mengartikannya dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dan terus fokus. Apa kira-kira intisari daripada ayat Al-Quran ini dan bagaimana kita mengamalkannya? Dan salah satunya adalah 4 hamba Allah yang dicintai. Itu adalah di dalam surat Ali Imran dan tadi 1 Al-Baqarah. Jadi itu salah satu yang ingin saya katakan, bahwa kalau kita sabar dengan ujian COVID ini, kita terus memuji Allah walaupun dengan ujian ini, insya Allah dengan kesabaran kita pasti dicintai oleh Allah dan insya Allah surga firdaus balasannya. Yang pasti adik-adikku semua, hidup ini gampang. Kuncinya itu ada 4: syukur, sabar, ikhlas, dan tawakal. Pada saat kita dikasih kesenangan dan kelapangan, kita harus bersyukur. Pada saat kita dikasih kesempitan dan ujian, kita masih sabar. Pada saat kita melakukan apapun, tindakan sekecil apapun, kita masih ikhlas. Dan akhirnya apapun ketetapan dari Allah, baik buruk itu, kita mesti tawakal kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah ya, luar biasa nih. Kita dicas energi positif oleh Beliau ini bukan saja orator, tapi memang agitator. Kalau orator itu kan pandai bicara. Kalau agitator itu pandai menciptakan suasana mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau ini bukan lagi orator, tapi sampai kepada agitator, kita dibuatnya terpukau dengan apa yang beliau sampaikan di mana saja, bukan hanya di Anda Pak, di mana saja. Ya, kalau saya ngomong dengan beliau justru saya malu. Kenapa? Kalau saya modalnya cuma 2, lead and load. Apa itu? Lidah dan ludah. Tapi Pak Ustadz, semenjak COVID ini, saya tuh sekarang banyak belajar ilmu tauhid dan makrifat Pak Ustadz. Jadi segala sesuatu, apapun, saya terus konektkan dengan Allah. Apapun, jadi siapapun yang berhadapan dengan saya, keadaan apapun yang saya alami,
seperti apapun kejadiannya, saya konektkan semua ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada apapun, saya berusaha, saya tidak mau minta dihormati, minta dihargai, minta dibalas budiin, minta apapun. Satu, saya berusaha untuk karena Allah, berusaha. Jadi begitu. Jadi hidup tadi 4 tadi kuncinya: syukur, sabar, ikhlas, dan tawakal. Nah, syukur, sabar, ikhlas, dan tawakal ini semua kejadian terhadap diri kita yang terkadang kita bahagia hari ini, terkadang kita tertawa, nggak tahu kita pulang dari sini bisa saja sedih dapat WA dari pacarnya katanya diputusin, nggak tahu kan? Gimana adik-adik? Tahu nggak kira-kira setelah ini apa kejadian mengenai diri kita? Tidak tahu kan? Maka daripada itu ternyata hidup kita ini diurus oleh Allah, bukan kita yang ngurusnya. Tawakal saja bahwa dari sekarang kita keluar pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin yang barusan pacaran udah 6 bulan, tak tahu ya itu tadi dapat WA dari cowoknya, maaf per hari ini kita sudah tidak ada hubungan lagi. Wah, nggak tahu kan? Barusan ketawa di sini, happy berkumpul, di kamar nangis berteriak. So, kita tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana keadaan kita setelah ini. Jadi serahkan semua kepada Allah. Kalau kita sudah bicara serahkan kepada Allah, rasanya tenang. Ya, atas kehendak Allah, Pak Ustaz. Lah, atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Memang tidak mudah. Ya, mulut mudah berbicara, hati belum tentu bisa menerima. Ya Allah ya Rabb. Jadi Pak Ustadz, saya berusaha apa yang saya dapatkan, saya fokus untuk saya implementasi dalam kehidupan saya, dan saya ingin sampaikan kepada orang-orang di sekitar saya. Jadi alangkah baiknya memang apa yang kita dapatkan tercermin dari akhlak, ya, dari tingkah laku kita. Jadi akhlaklah yang menentukan segalanya. Ya, akhlak itulah yang menentukan segalanya. Nah, ternyata memang Rasulullah berdakwah sehingga begitu banyak umat masuk Islam karena akhlak. Dan salah satu Pak Ustadz, alhamdulillah, ya, kita berusaha berdakwah lewat Instagram, saya Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah begitu banyak memberikan inspirasi, dan bukan hanya inspirasi tetapi juga banyak yang sudah berubah dari yang dulu pelit jadi hobi bersedekah, dari yang kemarin ada yang mohon maaf beragama lain, tahu-tahu melihat Instagram saya, melihat apa, masuk Islam Pak Ustaz. Saya tidak pernah ketemu sama beliau, dia ngefans sama saya, orang Purwokerto, ya, 1 bulan 2 bulan ini dia masuk Islam. Dan kemarin si Ustadz Ilham ngajarin dia lagi sholat apa segala macam, dan saya cuma hanya sebentar ketemu beliau dan saya serahkan ke Ustadz Ilham. Dan ini salah satu terlepas, saya tidak seperti apa mereka, yang pasti dakwah itu bisa dengan berbagai macam cara. Ya, maka daripada itu sekecil apapun tindakan kita itu mencerminkan, ya, siapa diri kita. Kalau hati kita bersih, ketahuan, dilihat dari keikhlasannya, dilihat dari tidak iri dengkinya, dilihat dari semuanya. Sikap itu menunjukkan hati, ya. Biasanya kalau masih ada dengki, masih ada iri, masih ada apa ya, suka, membenci, dan semuanya, mohon maaf, kita belajar itu hatinya masih kotor. Jadi di antara kita semua berteman ini, bagaimana hati kita masih bersih.
menerima kekurangan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, mengerti, memahami di antara kita semua. Itulah akhlaknya Rasulullah. Mantap sekali ini. Luar biasa. Berusaha. Jadi adik-adikku semua, yang pasti saya diuji, kalian diuji. Jadi ujian itu bukan karena presiden tidak diuji, bukan karena direktur, bukan karena polisi, bukan karena ustadz, bukan karena rakyat biasa. Semuanya selagi nyawa masih ada dan namanya manusia dan namanya hamba Allah pasti diuji. Bohong kalau tidak diuji. Fitnah pasti diuji. Kalian pasti diuji. Diuji itu bukan karena melihat jabatan, bukan karena harta, bukan karena status, tapi diuji tetap kata Allah karena kalian adalah hamba saya. Jadi selagi menjadi hamba Allah pasti diuji. Diujinya macam-macam. Nah, ujian itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang memang diberikan. Kalau ujian itu memang kita terima yang tidak kita suka, pastinya ujian itu adalah kita bisa menghadapinya. Kata Allah, pasti ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi nggak usah takut dengan ujian. Kalau yakin dan beriman, ujian itu sebenarnya Allah itu tahu bahwa kita mampu melewati ujian ini. Sekali lagi, ini ujian begitu berat kepada Indonesia, kepada kita semua. Tapi kita masih beriman dan yakin bahwa kita pasti bisa melewati ini dan kita pasti bisa menyelesaikan ini. La tahzan, jangan bersedih, karena ada Allah yang menyayangi dan mencintai kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Ini kalau nggak banyak waktunya, subhanallah akan semakin banyak keluar ilmu beliau ya. Ini hikmah Covid. Hikmah Covid, beliau banyak mempelajari tauhid, dan yang paling luar biasa beliau banyak share ilmu-ilmunya di Instagram sampai ada orang dapat hidayah yang tidak beliau kenal. Ya, itu salah satu. Tapi ada lagi banyak. Ya, Pak Subhan, Bu Kakak dan semua, Pak Haji Munib di Kupang itu. Di Kupang beliau juga investasi di sana, beberapa tiga pesantren kita di sana. Orang dapat hidayah itu kebanyakan bukan dari bicara. Orang di sana dapat hidayah dari mana? Dari bangunan. Orang melihat bangunan saja dapat hidayah. Kenapa? Karena saya bangun bagus-bagus di sana. Karena Pak Jibito nggak mau yang jelek-jelek. Beliau maunya yang bagus-bagus. Dengan bangunan itu saja orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Terakhir kita kemarin bulan lalu kita syahadatkan di sini dan beliau hadir. Total semuanya satu bulan itu adalah 17 orang. Takbir. Dan berapa banyak pahala beliau. Rasul mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau melalui perantaraanmu lah. Perantaraan di sini bisa langsung, bisa tidak langsung. Orang mendapatkan hidayah dengan perantaraan itu, kata Allah, mendapatkan hidayah, maka itu nilainya lebih baik bagimu minat dunia wa ma fiha, dari dunia dan seisinya ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu, pesan-pesan moral yang beliau sampaikan kepada kita ini berdasarkan pengalaman beliau sendiri dapat kita amalkan dan kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, terhindar dari bahaya Covid ini yang sangat mengerikan ini. Allah lindungi beliau dan keluarga semuanya. Allah panjangkan umurnya, dimudahkan segala usaha beliau, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wahdina siratal mustaqim. Hand sanitizer, Cece ambil. Hand sanitizer. Salamullah ala Taha Rasulillah. Abror, Abror. Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi
Yaro, yaro, yaro.